calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bekasi. Dengan saya Ika Maharani, guru SMA Al Muslim. Saya Dewi Yulendari dari SMK Yadika 13. Saya Elvira Soraya dari SDN Karang Satria 03. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan demonstrasi kontekstual berupa praktek coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Fira, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Ika, siang. Apa kabar Bu Fira? Alhamdulillah baik, semangat luar biasa. Alhamdulillah ya Bu Fira sudah semangat gitu ya pada kesempatan kali ini. Ya baik Bu Fira, saya di sini bertindak sebagai supervisor begitu ya yang akan mengobservasi nanti ketika Bu Fira akan melakukan coaching begitu Bu Fira. Nah, sebelum Bu Fira melakukan coaching, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Nah, di antaranya apakah Bu Fira sudah menerapkan coaching dengan Anu Tirta, lalu kemudian apakah Bu Fira sudah bisa menghadirkan diri Bu Fira secara penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot begitu. Dan saya juga akan melihat nih respon coach bagaimana terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Bu Fira sampaikan sebagai coach begitu Bu Fira. Nah, mungkin ada yang ingin Bu Fira tanyakan? Sepertinya tidak ada ya Bu ya. Oke, baik Bu Fira. Nah, kira-kira apa nih kompetensi yang ingin Bu Fira kembangkan dalam proses coaching nanti? Untuk proses coaching nanti ya, saya ingin mengembangkan nih kompetensinya seperti menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan saya juga ingin menjadi pendengar yang aktif gitu ya Bu ya terhadap coaching yang ingin saya akan lakukan coaching seperti itu. Ya. Nah, kemudian dari kompetensi yang tadi, mana yang secara spesifik ingin diobservasi seperti itu? Saya ingin menjadikan diri saya untuk menjadi kehadiran apa sih bahasanya ya, memiliki diri saya itu sebagai kehadiran penuh ya Bu ya terhadap coaching. Jadi coaching pun akan merasa nyaman dan dihargai sama saya gitu, karena saya memiliki kehadiran penuh terhadap kegiatan coaching tersebut. Oke, baik. Jadi Bu Fira ingin menghadirkan diri Bu Fira secara penuh ya terhadap coaching seperti itu. Nah, kemudian indikator ketercapaian apa dari tujuan pengembangan yang ingin Bu Fira lakukan? Baik, saya ingin mengembangkan ya kompetensi yang dimiliki oleh coaching dengan baik dan penuh dengan semangat, dengan jawaban-jawaban yang sebenarnya coaching itu sudah memiliki jawaban tersebut gitu. Jadi saya ingin mengembangkan potensi yang ada pada diri coaching seperti itu. Oke, baik, luar biasa ya tujuan yang Bu Fira harapkan begitu ya. Nah, semoga nanti dalam proses coaching nantinya dapat tercapai gitu ya Bu Fira ya, seperti itu gitu ya. Mungkin dari saya cukup. Nah, selamat dan semangat untuk melakukan coaching ya Bu Fira ya. Iya, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama, semangat Bu Fira. Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu Dewi. Selamat siang. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Tapi ada sesuatu yang buat saya gemes nih Bu. Apa nih yang bikin Ibu Dewi gemes nih? Saya jadi penasaran nih. Jadi kan tadi saya mengajar nih, dan ini sudah beberapa kali ya saya perhatikan. Jadi di kelas 10 MP2 nih, ada kelompok siswa yang kalau masuk di pelajaran saya tuh selalu terlambat Bu, gitu. Jadi terlambatnya tuh 15 menit, jadi kan mengganggu pembelajaran untuk siswa lainnya gitu. Jadi seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi
apa nih yang ingin Ibu harapkan ya dari kegiatan kita nih, coaching kita hari ini nih? Saya sih pengennya dari pertemuan ini setidaknya saya bisa menemukan solusi gitu Bu. Jadi ibaratnya solusi mungkin sudah ada ya, tapi saya pengen mendapatkan penguatan juga gitu. Apakah solusi yang saya pikirkan selama ini sudah yang terbaik atau belum gitu. Oke, baik. Dari pengamatan Ibu nih ya Bu ya, yang sudah Ibu lakukan nih selama mungkin beberapa hari ya Ibu sudah melakukan pengamatan ini nih, sudah ketemu belum? Kenapa nih anak tersebut itu jadi terlambat gitu datang di materi Ibu gitu Bu? Jadi kan pelajaran saya itu kan beririsan ya dengan jam istirahat gitu. Jadi ada jeda istirahatnya nih gitu. Atau mungkin di pertemuan selanjutnya juga ketemu lagi nih dengan jam istirahat. Nah, saya lihat sih kalau saya tanya ke anak-anak itu katanya antri makanan dulu lama gitu ya. Jadi 30 menit istirahat itu nggak cukup. Belum nanti kami antrinya sudah 15 menit. Terus makannya bagaimana Bu? Kadang sampai 20 menit antrinya. Jadi seperti itu jawaban anak tersebut gitu. Oh, jadi mereka itu karena alasan itu karena antrian yang terlalu panjang dan waktunya juga sedikit. Lalu strategi apa nih yang ingin Ibu kembangkan nih agar anak-anak ini datang tepat waktu ya, terutama dalam pembelajaran Ibu? Ya mungkin yang pertama ya saya ngajak ngobrol dulu ya sama siswa tersebut. Saya tanyakan maunya tuh dia seperti apa dalam pelajaran saya. Terus yang kedua mungkin saya bikin kesepakatan ya. Jadi saya bikin kesepakatan kelas. Jadi seperti itu tolerir keterlambatan tuh ditentukan antara saya dan siswa itu berapa menit. Terus habis itu mungkin ya karena tadi antri makanan ya mungkin saya ngimbau untuk bawa bekal makanan. Jadi seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya. Sebenarnya udah bagus nih Bu yang ingin Ibu kembangkan ya. Yaitu salah satunya kan tadi Ibu ingin membuat kesepakatan kelas ya. Dan juga Ibu tadi hanya memberi waktu, mentolerin anak itu hanya 5 menit untuk keterlambatan. Dan Ibu pun tadi sudah bagus nih Bu, sudah memberikan saran untuk murid untuk membawa bekal dari rumah ya Bu ya. Nah, lalu kapan nih kira-kira Ibu akan melakukannya nih untuk kegiatan tersebut? Jadi kemungkinan kan saya dalam 1 minggu tuh ada 2 kali pertemuan ya Bu. Ya kemarin tadi itu kan pertemuan pertama. Nah mungkin ini akan saya lakukan besok ya pada pertemuan kedua. Itu mungkin saya pertama saya ambil waktu 30 menit dulu untuk diskusi sama anak tersebut. Ibaratnya kita win-win solution lah gitu. Jadi mungkin nanti akan efektif secara keseluruhan nanti di minggu depan. Jadi seperti itu. Baik, lalu adakah yang ingin Ibu libatkan Ibu untuk kegiatan Ibu ini nih? Oh iya, pastinya saya nanti mau minta tolong sama wali kelas. Jadi untuk mengingatkan, apalagi kan Bu Fira saya ini kan mengajar mata pelajaran kejuruan produktif gitu. Jadi kalau terlambat sedikit kan pasti ada informasi yang akan ketinggalan, informasi praktek. Jadi seperti itu. Jadi di sini mungkin saya mau menghimbau wali kelas biar nantinya wali kelas juga akan berbicara kepada anak tersebut. Biasanya kan wali kelas itu lebih dekat ya sama siswa perwaliannya gitu. Mungkin nanti juga bisa wali kelas itu menyampaikan juga ke orang tua murid gitu. Jadi kalau bisa ya dibantu siswa-siswinya untuk menyiapkan bekal dari rumah oleh wali murid tersebut. Jadi seperti itu. Oke, baik. Berarti dari obrolan kita dari tadi nih ya Bu ya, Ibu sudah menemukan nih Bu, Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu alami gitu ya Bu ya. Jadi semoga tidak ada lagi nih ke depannya tidak ada lagi anak yang terlambat gitu ya. Karena kan Ibu sudah menemukan nih solusi dari apa yang Ibu keluhkan gitu ya Bu ya. Iya. Nah, sekarang nih untuk kedepannya berarti kan Ibu sudah ada rencana nih ya.
dan juga nanti akan melibatkan wali kelas ya, orang tua murid juga. Semoga kedepannya rencana ibu berjalan dengan baik, dan sepertinya kita sudah cukup ya Bu ya, karena menurut saya ibu sudah menemukan nih solusinya ya. Dan semoga kita ada waktu beberapa minggu nih untuk berjumpa lagi. Saya ingin menanyakan nih, apa nih yang progres yang sudah didapatkan nih dari hasil pengembangan diri ibu gitu. Baik Bu Fira, nih saya juga berterima kasih sama Bu Fira. Saya sudah dibantu dalam menemukan solusi permasalahan tersebut. Jadi semoga dari sini pembelajaran juga akan lebih optimal dan hubungan saya dengan siswa juga akan semakin lebih baik. Jadi seperti itu. Baik. Oke, terima kasih Ibu Dewi atas waktunya kali ini. Kita berjumpa lagi ya Bu ya minggu depan ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu Dewi. Sama-sama Vira. Halo Bu Ika. Ya, bagaimana nih perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah ya, perasaan saya lega ya Bu ya, karena coaching sudah menemukan nih permasalahan dan menemukan jawaban nih atas permasalahan dari coaching. Iya. Gitu. Baik Bu Fira, alhamdulillah. Nah, apa yang sudah Bu Fira lakukan tadi selama proses coaching gitu Bu? Selama proses coaching itu saya sudah menggunakan alur tirta ya Bu ya, menggunakan alur tirta, dan saya pun sudah menjadikan diri saya itu sepenuhnya ada pada coaching dan menjadi pendengar yang aktif seperti itu. Alhamdulillah. Iya. Jadi berarti indikator ketercapaiannya tercapai ya Bu Fira ya dalam proses coaching tadi ya. Iya betul Ibu. Ya baik Bu Fira, saya juga akan menyampaikan catatan saya selama melakukan observasi coaching tadi gitu ya. Jadi yang sudah saya observasi, pengamatan saya adalah Bu Fira sudah melakukan tahapan alur tirta dengan baik begitu ya. Bu Fira juga sudah menanyakan tujuan yang ingin dicapai, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan nih anak-anak yang tadi kenapa terlambat datang ke pelajarannya Bu Dewi begitu ya. Kemudian juga Bu Fira juga sudah menuntun coach ini untuk membuat rencana aksi ya. Iya, betul. Dan yang terakhir juga Bu Fira juga sudah menyampaikan tindak lanjut gitu ya, tadi dengan menanyakan kapan akan dilakukan, kemudian juga akan berkolaborasi dengan siapa gitu ya. Dan yang saya amati juga Bu Fira tadi sudah menghadirkan diri Bu Fira secara penuh begitu ya. Terbukti dengan apa? Nanti terbukti dengan Bu Fira sudah bisa mendengarkan aktif dari permasalahan yang Bu Dewi sampaikan. Lalu Bu Fira juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang membantu coach gitu ya dalam menemukan permasalahannya. Dan yang terakhir yang pasti coach sudah mampu tadi kan menemukan solusi ya, menemukan solusi terhadap permasalahannya. Begitu ya Bu Fira? Iya betul Ya, Ibu. alhamdulillah. Nah, untuk proses coaching selanjutnya, apa yang ingin Bu Fira kembangkan dari kompetensi diri Bu Fira? Iya, dari kegiatan tersebut ya, saya ingin mengembangkan nih dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih Bu. Ya, Kenapa begitu Bu? Iya, jadi saya itu karena kan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu untuk menggali ya Bu ya, menggali potensi yang ada pada diri coach seperti itu. Dan berikutnya saya juga akan lebih aktif lagi nih menjadi pendengar yang baik untuk coach seperti itu. Ya baik Bu Fira, terima kasih ya Bu Fira ya sudah melakukan proses coaching dengan baik begitu ya. Semoga proses coaching selanjutnya gitu ya, kompetensi tadi itu bisa terlaksana begitu Bu Fira ya. Oke. Tetap semangat untuk berkarya mengembangkan potensi Bu Fira dalam proses coaching selanjutnya. Iya, terima kasih Bu Iya, Ika. saya izin pamit ya Bu Fira ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Dewi.
luar biasa Bu Dewi. Aduh, semangat banget nih kayaknya Iya nih. benar, saya harus semangat Bu Dewi. Mau coaching ya soalnya. Betul banget seperti itu. Jadi Bu Ika, dalam kesempatan kali ini saya ini bertindak sebagai pengamat yang nantinya nih saya mau melihat nih proses coaching Bu Ika terhadap coaching nantinya. Siap Bu Dewi. Jadi nanti dalam memulai coaching nanti itu saya sampaikan dulu nih. Jadi nanti rubrik penilaian dari percakapan coaching itu yang diamati adalah apakah sudah sesuai belum nih dengan prinsip coaching, di mana prinsip coaching itu kan yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatifnya bagaimana, dan bagaimana memaksimalkan potensi dari si coaching. Jadi seperti itu ya. Nah, Bu Ika, dari proses coaching nanti nih kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Ika kembangkan? Ya, yang pasti untuk proses coaching nanti gitu ya, saya ingin menghadirkan diri saya secara penuh begitu ya terhadap coaching gitu. Kemudian saya juga ingin bisa mendengarkan aktif begitu. Lalu yang terakhir ya, saya juga ingin bisa mengajukan pertanyaan berbobot terhadap permasalahan dari coaching nantinya begitu. Begitu. Terus yang spesifik apa nih Bu Ika yang ingin kembangkan kompetensi spesifiknya? Kalau yang spesifik begitu ya Bu Dewi, saya ingin menjadi pendengar aktif gitu ya. Nah, karena kalau saya sudah bisa mendengarkan aktif begitu, maka secara tidak langsung berarti kan saya sudah hadir penuh begitu ya untuk coaching. Kemudian saya juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching seperti itu Bu Dewi. Oke, baik. Berarti indikatornya yang nanti indikator ketercapaiannya apa nih Bu Ika? Berarti dari proses coaching nanti nih dikatakan berhasil kalau sudah apa gitu. Oke, baik. Untuk indikator ketercapaiannya yang pasti saya menginginkan coaching nanti mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang dia alami seperti itu Bu Dewi. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalnya coachingnya sudah berhasil menemukan solusi, berarti bisa dikatakan proses coaching itu berhasil. Betul. Ya? Oke, baik Bu Ika, selamat mengcoachingnya pada nanti. Semoga nanti berjalan dengan lancar dan ditemukan solusi yang bermanfaat. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Bu Dewi untuk motivasinya. Ya, silakan Bu Ika. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Fira. Waalaikumsalam Bu Ika. Gimana kabarnya nih Bu Fira? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah luar biasa ya Bu ya. Nah, tapi kok saya melihat muka Ibu kayak apa ya Bu ya, sedang bad mood begitu ya Bu ya. Nah, itu kenapa bisa seperti itu Bu Fira? Iya nih Bu, saya tuh lagi bad mood ya, lagi galau lah ya bahasa anak sekarang nih ya. Galau kenapa Bu? Apa ada yang bisa kita obrolin begitu Bu? Betul Bu, saya itu lagi bingung ya Bu ya. Saya ingin ngobrol ya sama Ibu ya. Ingin mengutarakan apa yang saya rasakan saat ini ya Bu ya. Makanya saya mungkin terlihat murung, saya terlihat galau gitu ya Bu ya. Karena saya merasa gagal gitu Bu. Merasa gagal karena saya melihat nih murid-murid saya nih, terutama di kelas saya ya, tidak semua murid itu dapat belajar membaca itu dengan baik gitu Bu. Gitu. Nah, jadi Ibu bad mood karena Ibu mengalami proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan harapan Ibu, yaitu anak yang memang belum bisa membaca begitu ya Bu ya, dan belum sesuai hasilnya, seperti itu Bu? Iya betul sekali Bu. Nah, jika seperti itu, apa yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita pagi ini? Ya, yang saya harapkan nih dari obrolan kita kali ini, saya mendapatkan solusi ya Bu ya, yang terbaik nih, dan mendapatkan ide-ide apa saja nih yang dapat saya ajarkan agar murid saya itu dapat belajar membaca seperti itu Ibu.
Oke, baik. Jadi Ibu menginginkan apa namanya ya, mendapatkan solusi terbaik begitu ya untuk bagaimana cara pembelajaran membaca pada murid Ibu ya di kelas 1 seperti itu, Bu. Iya, betul Bu. Jadi saya ingin nih dari obrolan kita ini saya mendapatkan nih solusi yang terbaik gitu untuk masalah murid saya terutama di kelas 1 ini Bu. Oke, baik Bu Vira. Nah, dalam proses pembelajaran yang Ibu ajarkan gitu ya, dalam hal ini pasti membaca ya Bu ya. Metode apa yang sudah Ibu lakukan? Iya, saya sudah melakukan metode-metode saya itu pertama saya sudah mengenalkan huruf ya Bu ya, mengenalkan huruf, dan saya juga sudah mengenalkan huruf-huruf mati, dan saya juga sudah memberikan buku cerita gitu Bu kepada murid-murid seperti itu. Nah, berarti menurut yang tadi Ibu sampaikan gitu ya, dikatakan berhasil membaca itu seperti apa Bu? Ya, jadi murid yang dikatakan mampu membaca itu murid itu jika sudah membaca utuh ya Bu ya, membaca utuh, membacanya juga sudah lancar, dapat membaca kosakata dengan baik seperti itu. Oke, baik. Jadi murid yang mampu membaca itu dengan baik gitu ya, membaca dengan baik itu berarti dia sudah bisa membaca utuh kalimat yang sederhana, betul? Iya, betul sekali. Oke, baik. Nah, jika begitu indikator keberhasilan murid Ibu nih dalam membaca seperti yang Ibu sampaikan, misalkan nilainya 10 begitu. Nah, berarti kondisi menurut Ibu, kondisi murid Ibu sekarang ini di berapa? Kondisi murid saya mungkin jika dikategorikan angka dari 1 sampai 10 mungkin ada di angka 5 ya Bu ya. Oh gitu. Iya. Nah, jadi kalau saat ini ada di angka 5, berarti nanti harapan Ibu inginnya murid Ibu nanti ada di angka berapa? Harapan saya itu dari angka 5 ini berubah menjadi angka 8 Bu. Oke, baik. Berarti dari angka 8 ini sudah bagus ya Bu ya, maksudnya keren lah ya seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana nih caranya untuk meningkatkan kemampuan membaca murid Ibu gitu ya, apa namanya, tadi dari yang angka 8 dan angka 10 sesuai dengan kondisi yang Ibu harapkan. Jadi saya itu mungkin akan membuat flashcard ya Bu ya, membuat flashcard, terus juga saya akan menyediakan buku-buku cerita yang menarik, yang bergambar juga agar anak lebih semangat lagi nih dalam membaca, dan saya pun akan menyediakan poster-poster huruf untuk anak seperti itu Ibu. Wah, luar biasa sekali ya ide yang sudah apa namanya sih Bu Vira akan terapkan seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira ya apa namanya sih ada tidak nanti kendala yang akan Bu Vira hadapi dengan ide tersebut? Jika kendala ada ya Bu ya, mungkin kendala yang pertama itu adalah waktu, karena kan kita butuh waktu ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ingin saya lakukan, dan saya pun agak kesulitan nih Bu untuk, karena kan tadi saya membuat postcard, poster-poster ya, saya juga mungkin untuk belajar lebih ini lagi untuk membuat poster-poster ataupun membuat postcard seperti itu Bu, karena itu kan membutuhkan aplikasi ya, seperti itu. Oke, baik. Berarti kan sudah ada solusinya ya Bu ya. Nah, paling tadi kan hanya hambatannya itu terhadap apa namanya sih, mungkin desain ya Bu ya, desain dalam penggunaan aplikasi seperti itu ya Bu Vira ya. Nah, kemudian berarti kan apa namanya sih itu sudah apa namanya ya, Bu Vira sudah tahu begitu ya harus melakukan apa. Nah, kira-kira apa yang dibutuhkan Ibu agar media pembelajaran yang tadi Bu Vira sampaikan itu dapat terwujud? Saya juga akan meminta bantuan ya Bu ya, karena kan kebetulan saya juga masih tahap belajar ya. Jadi saya pun akan meminta bantuan kepada operator sekolah untuk mengajarkan saya itu untuk membuat desain-desain yang lebih menarik lagi gitu, menggunakan aplikasi, contohnya aplikasi Canva atau aplikasi-aplikasi yang lain seperti itu.
Baik, nah apakah Ibu pernah mengalami kendala sebelumnya gitu ya dalam membuat media pembelajaran membaca gitu ya? Apalagi kan mungkin ini apa yang baru pertama kali seperti itu. Untuk kendalanya, saya rasa sih sudah tidak ada ya Bu ya, karena kan kita sudah menemukan solusinya nih. Saya pun tadi sudah, saya juga akan meminta bantuan kepada operator sekolah. Iya. Baik, nah kira-kira butuh berapa lama Bu Fira untuk mewujudkan itu? Mungkin 1 minggu kali ya Bu ya untuk melakukan kegiatan ini. Oke, baik. Nah, berarti nanti Ibu juga apa namanya sih berkolaborasi ya Bu ya tadi Iya, ya dengan yang Ibu sampaikan Iya. dengan apa operator, kemudian juga dengan mungkin beberapa guru dan seterusnya seperti itu. Nah, kira-kira apakah pembicaraan kita sudah cukup Bu atau ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Alhamdulillah ya Bu ya, sudah lega ya. Hmm. Sudah cukup mungkin dari pembicaraan kita kali ini, karena saya sudah menemukan nih solusinya apa yang harus saya lakukan untuk kegiatan murid saya ini, terutama murid yang belum belajar membaca, untuk lebih semangat lagi belajarnya. Oke, baik ya. Jadi kalau saya boleh rangkum gitu ya obrolan kita pagi ini gitu kan. Nah, jadi Ibu mempunyai permasalahan dengan murid yang belum bisa membaca di kelas begitu ya, tapi Ibu sudah menemukan solusinya gitu ya, dan nanti juga akan berkolaborasi dengan beberapa rekan sejawat begitu Bu Fira ya. Nah, kira-kira yang tadi kita obrolkan itu seperti itu ya Bu Fira ya? Iya betul. Oke, baik Bu Fira, mudah-mudahan proses kedepannya berjalan lancar ya Bu Fira ya. Nanti Bu Fira bisa segera menerapkan apa namanya tadi media-media kreatif itu begitu ya Bu Fira ya. Nah, kira-kira nanti mungkin kita bisa apa nih Bu Fira, bisa ketemu lagi gitu untuk ngobrol lagi tahapannya sudah sampai di mana dari yang sudah tadi Bu Fira lakukan gitu. Baik Ibu, iya nanti kita akan berjumpa lagi dan saya pun akan berbicara lagi nih kepada Ibu mengenai proses yang sudah saya terapkan dan seperti apa progresnya. Iya. Baik Bu Fira, sukses selalu ya. Mudah-mudahan lancar nanti apa namanya murid-muridnya juga nanti bisa 100% membaca semua. Amin, amin, Gitu. amin, amin. Saya izin pamit ya Bu Fira ya. Iya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Oke. Nah, Bu Ika, gimana nih Bu Ika sudah melakukan proses coaching ya? Iya, sudah Bu Dewi. Tuh, alhamdulillah plong ya Bu Dewi ya. Berarti nih Bu Ika, hal-hal apa saja nih yang Ibu Ika lakukan untuk mencapai indikator coaching tersebut? Tadi saya berusaha menerapkan alur Tirta Bu Dewi dalam coaching begitu ya, dimana saya yang pertama apa namanya ya menyampaikan apa sih yang menjadi tujuan dari proses coaching tadi. Kemudian saya juga membantu untuk mengidentifikasi permasalahan coaching, lalu kemudian dari identifikasi tersebut saya berusaha menggali gitu ya kira-kira rencana aksi apa yang bisa Koci lakukan begitu ya untuk menghadapi permasalahannya. Lalu kemudian yang terakhir di bagian tanggung jawab tentu saya menanyakan tindak lanjutnya sejauh apa gitu, kapan mulai direncanakan, kemudian akan berkolaborasi dengan siapa seperti itu. Dan secara keseluruhan proses coaching tadi Koci sudah berhasil menemukan solusi terhadap permasalahannya begitu Bu Dewi. Berarti apakah indikator ketercapaian dari pengembangan coaching itu sudah berhasil Bu Ika? Ya sudah gitu menurut saya, karena tadi Koci sudah berhasil menemukan apa namanya ya solusinya gitu dengan saya mencoba sepenuh hati mendengarkan aktif dari proses coaching itu. Oh gitu, baik. Nah tadi kan dari proses coaching tadi saya mencatat beberapa hal ya Bu Ika ya. Di sini saya ingin sampaikan bahwa ya memang Bu Ika sudah menerapkan alur Tirta dalam proses coaching tadi ya. Di sini Bu Ika sudah menuntun untuk menemukan tujuan dari coaching tersebut,
Terus identifikasi permasalahannya apa yang tadi disampaikan bahwa ada beberapa siswa yang belum lancar membaca ya. Betul. Terus akhirnya Bu Ika juga sudah menuntun si Koci ini untuk menemukan rencana aksi yang ingin dilakukan ya, dengan berbagai metode flashcard atau poster dan lain sebagainya. Sehingga tidak hanya sampai situ juga ya, Bu Ika juga sudah menuntun si Koci ini kalau misalnya nanti ada kendala, ini apa nih yang harus dilakukan sama Koci tersebut, terus monitoringnya bagaimana ya kan. Jadi baik, berarti kan Bu Ika sudah bisa ya melakukan alur tirta secara penuh gitu. Nah, pada saat proses coaching nanti nih, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Ika kembangkan? Saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot begitu kali ya Bu Dewi ya. Jadi saya ingin menambah referensi saya gitu ya. Bagaimana sih cara kita untuk bisa mengajukan beberapa atau berbagai alternatif begitu ya dari pertanyaan-pertanyaan yang memang Koci hadapi seperti itu Bu Dewi. Wah, keren banget nih Bu Ika. Kan keterampilan mendengarkan secara aktifnya kan sudah tercapai nih. Terus juga kehadiran penuhnya udah oke. Nah, berarti nanti proses coaching berikutnya adalah mengembangkan tentang pertanyaan berbobot kepada Koci ya. Iya betul Bu Semoga Bu Ika nih proses coachingnya semakin baik. Amin. Ya, semakin lancar. Amin. Iya Bu Dewi. Ada lagi Bu Ika yang ingin disampaikan Bu Ika? Sepertinya cukup Bu Dewi. Saya terima kasih Bu Dewi sudah mau mengobservasi proses coaching saya begitu ya, sehingga saya bisa menjadi lebih percaya diri lagi nanti ke depannya dalam menerapkan proses coaching alur tirta seperti itu Bu Dewi. Oke, sama-sama Bu Ika. Bu Ika juga memberikan ilmu masukan baru nih ke saya untuk kita bisa sama-sama mengembangkan kompetensi kita masing-masing. Oke, selamat berkarya kembali Bu Ika. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Dewi. Halo Bu Dewi, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Fira. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Baik, alhamdulillah ya, kita semua sehat selalu. Nah, di sini tuh pada kesempatan ini saya bertindak sebagai pengamat Ibu Dewi ya, yang akan melihat proses kegiatan Ibu Dewi nanti akan melakukan coaching bersama Koci. Dan saya juga sebelum memulai nih Bu, saya juga akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan saya lakukan. Lalu kita akan mendiskusikan nih rubrik penilaian dalam proses coaching Ibu nanti, apakah sudah sesuai dengan rubrik alur tirta ya, seperti itu ya Bu Dewi ya. Dan kompetensi apa juga nih yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Dalam proses coaching nanti saya ingin Bu mengembangkan bagaimana sih memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Terus saya ingin bagaimana mendengarkan secara aktif. Terus sama ingin kesadaran penuh Bu dalam proses coaching nanti, jadi seperti itu. Oke, baik. Lalu bagian kompetensi mana nih yang spesifik nih menurut Ibu yang ingin Ibu observasi gitu Bu? Saya ingin kompetensi yang secara spesifik itu saya ingin mendengarkan secara aktif Bu dari coaching dan bagaimana merespon dari jawaban-jawaban dari coaching, jadi seperti itu yang ingin saya kembangkan. Oke, baik. Lalu indikator apa nih yang ingin Ibu Dewi capai
untuk tujuan pengembangan coaching ini? Indikator yang ingin saya capai adalah bagaimana saya bisa menerapkan alur tirta gitu dalam proses coaching nanti gitu, sehingga si coach itu nanti dapat menemukan solusi dari permasalahannya coach tersebut. Jadi seperti itu. Oke, baik. Berarti habis ini setelah kita berbincang-bincang sedikit ya Bu ya, Ibu akan melakukan coaching kepada coach. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar dan menemukan tujuan yang ingin Ibu capai. Ya, baik, terima kasih Bu Iya. Fira. Sama-sama Ibu Dewi. Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Dewi. Ini gimana kabarnya Bu Ika? Kabar saya baik Bu Dewi, alhamdulillah gitu. Tapi kayaknya mendung-mendung sedikit nih. Ada apa nih Bu Ika nih? Ya, jadi saya lagi kebingungan Bu Dew bagaimana menghadapi konseling saya gitu dalam proses konseling. Oh gitu. Baiklah nih, karena kita sudah bertemu, maka Bu Ika, apa nih dari pertemuan kita kali ini, apa yang ingin Bu Ika dapatkan? Ya, saya ingin pertama saya ingin berbagi apa yang menjadi problem saya, dan pastinya saya mudah-mudahan bisa ketemu nih jalan keluar untuk permasalahan yang sedang saya hadapi Bu Dewi. Oh, permasalahannya apa tuh? Nah iya, jadi baru-baru ini gitu ya saya mendapatkan siswa atau konseli yang dia kesulitan dalam mengungkapkan permasalahannya Bu Dewi. Padahal ini saya sudah berusaha ya untuk menggali dia, tapi ya dia lebih banyak diam begitu Bu Dewi. Oh begitu. Jadi tapi menurut Bu Ika nih, kenapa sih konseling tersebut tuh susah untuk mengungkapkan permasalahannya sendiri? Mungkin kalau yang saya amati gitu ya Bu Dewi, ya selama di kelas juga anak ini kecenderungannya itu dia pasif, terus kemudian dia ini pendiam, lalu interaksi dengan teman-temannya pun juga jarang gitu. Jadi kalau kayak istirahat misalnya atau misalnya lagi ada kerja kelompok gitu, nah dia tuh lebih banyak diamnya gitu. Kalau nggak diajak untuk bergabung, nah dia nggak akan bergabung gitu. Jadi mungkin dia introvert gitu Bu Dewi. Oh begitu. Nah, strateginya yang sudah Ibu lakukan atau yang akan Ibu lakukan nih untuk menghadapi konseling tersebut apa? Saya memang sudah ada beberapa gitu ya Bu Dewi ya gitu. Mungkin yang pertama ini saya akan membuat jurnal pribadi gitu ya, jurnal diri yang dia ini bisa mengungkapkan kegiatan perasaan si anak ini gitu ya setiap harinya gitu. Nah mudah-mudahan mungkin dengan dia menulis gitu ya, saya jadi bisa membaca apa sih yang menjadi masalahnya dia gitu ya. Mungkin dari situ nanti saya akan ketemu gitu ya untuk jalan keluarnya seperti apa gitu. Atau yang kedua ya mungkin saya akan bertanya kepada orang tuanya begitu ya perihal permasalahan yang sedang dia alami seperti itu Bu Dewi. Oh baik. Nah setelah misalnya nih nanti Bu Ika sudah menerapkan pada anak tersebut dengan membuat jurnalnya, terus tindak lanjutnya apa nih Bu Ika? Pasti saya akan mulai mengontrol atau secara berkala gitu Bu Dewi. Misalnya di minggu depan di pertemuan berikutnya begitu ya. Nah kan saya akan meminta siswa itu untuk membuat jurnal sehari-hari gitu ya. Nah, itu selama 3 hari lah gitu ya, selama 3 hari. Nah 3 hari kemudian kita akan ketemu lagi untuk saya lihat dari jurnal yang sudah dia buat gitu ya. Nah di situ saya akan mudah-mudahan gitu ya, harapannya saya bisa menemukan akar permasalahan dari anak tersebut gitu ya dari tulisan yang dia buat gitu Bu Dewi. Oh berarti nanti kita lihat
3 hari dari setelah Bu Ika menginstruksikan terhadap anak tersebut untuk membuat jurnal ya. Berarti Iya, nanti betul. dimonitor selama 3 hari ya. Iya, betul Bu Dewi, Oh, seperti iya. itu. Iya, bagus juga tuh Bu Ika, strategi yang Ibu Ika lakukan terhadap anak tersebut. Semoga dari jurnal tersebut bisa menyelesaikan permasalahan dari anak tersebut. Jadi anak tersebut juga bisa secara luas mengungkapkan permasalahannya terhadap Bu Ika sebagai guru BK-nya kan Bu Ika Iya, kan ya. betul Bu Dewi, Oke. seperti itu. Oke, selanjutnya ada lagi Bu Ika yang mau Bu Ika sampaikan? Ini cukup ya Bu Dewi ya, dan saya juga sudah mendapatkan penguatan atau solusi begitu ya terhadap permasalahan anak ini gitu, dan saya akan menerapkan tadi pembuatan jurnal sehari-hari dari anak tersebut gitu ya, supaya permasalahannya pun bisa segera selesai begitu Bu Dewi. Amin. Baik, kalau misalnya seperti itu nanti Bu Ika kabari lagi ke saya ya, bagaimana hasilnya dari jurnal tersebut. Saya sangat menantikan gitu ya. Nih kira-kira ada perubahan nggak sih terhadap konselingnya Bu Ika ini gitu. Oke. Iya, baik, siap Bu Dewi. Oke, kalau begitu kita cukupkan pertemuan kali ini. Terima kasih Bu Ika sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Dewi. Halo Bu Fira. Kita berjumpa lagi ya. Iya. Bagaimana nih, sudah melakukan coaching? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Ibu kan tadi sudah melakukan coaching nih ya. Sudah melakukan coaching. Nah, apa yang Ibu sudah lakukan pada saat Ibu melakukan coaching tadi? Alhamdulillah Bu Fira, saya sudah menerapkan proses alur tirta dalam proses coaching tadi. Jadi saya sudah bisa mengidentifikasi lebih lanjut ya. Pertama sudah dimulai dari saya sudah menentukan tujuan dari pertemuan, terus mengidentifikasi permasalahannya, lalu saya sudah menuntun coach untuk menemukan rencana aksinya apa dan bagaimana tindak lanjutnya dari rencana aksi tersebut. Jadi seperti itu. Oke, baik. Nah, lalu apakah ada nih indikator yang ingin dicapai tadi tuh? Alhamdulillah indikatornya tadi sudah tercapai. Jadi kita lihat ternyata coach itu sudah berhasil untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi seperti itu. Oke, baik. Saya juga tadi mencatat ya waktu saat Ibu melakukan coaching. Jadi observasi yang sudah saya lakukan, penilaian saya itu Ibu sudah bagus ya, sudah menjadi pendengar yang aktif. Iya, dan Ibu pun sudah mengikuti nih alur tirta, dan Ibu pun mencatat nih apa saja yang dibutuhkan oleh coach, dan Ibu pun menggali potensi yang ada pada diri coach, sehingga coach tersebut mendapatkan apa yang dia inginkan, seperti itu Bu Dewi ya. Nah, berdasarkan praktek coaching tadi nih Bu, menurut Ibu nih kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching tersebut? Jadi nanti kalau misalnya ada sesi coaching di berikutnya, saya ingin mengembangkan kompetensi yang ini Bu, menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada si coach gitu. Jadi bisa lebih coachingnya bisa lebih berjalan lebih lancar gitu. Wah, luar biasa sekali nih Bu Dewi ya, dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan baik. Menurut saya ini kita sudah selesai ya Bu Dewi ya. Semoga kegiatan ini itu akan terus kita kembangkan. Dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu Fira. Sama-sama. Demikianlah praktek coaching dalam supervisi akademik yang sudah kami lakukan. Semoga menginspirasi. Salam guru